Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Strategi dan Desain Pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis proyek. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zufar, NIM 20110210028 dari Prodi Teknologi Pendidikan, kelas A semester 3. Adapun topik pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, konsep pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Dan keempat, sintaks model pembelajaran berbasis proyek. Langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama. Konsep pembelajaran berbasis proyek. Grant pada tahun 2002 mendefinisikan Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Wena dalam studi pada tahun 2015 menyatakan bahwa model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran inovatif yang melibatkan kerja proyek sebagai inti pembelajaran di mana peserta didik bekerja secara mandiri atau berkelompok untuk mengkonstruksi pembelajarannya sendiri dan guru bertugas sebagai fasilitator. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pembelajaran berbasis proyek. Menurut Thomas dalam Wena 2019, yaitu terdiri dari sentralistis, yaitu model pembelajaran ini, yaitu Project Based Learning, merupakan pusat dari strategi pembelajaran. Karena siswa mempelajari konsep utama dari suatu pengetahuan melalui kerja proyek. Pekerjaan proyek merupakan pusat dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa di kelas. Selanjutnya, pertanyaan menuntun. Nah, pekerjaan proyek yang dilakukan oleh siswa bersumber pada pertanyaan atau persoalan yang menuntun siswa untuk menentukan konsep mengenai bidang tertentu. Dalam hal ini, aktivitas bekerja menjadi motivasi eksternal yang dapat membangkitkan motivasi internal pada diri siswa untuk membangun kemandirian dalam menyelesaikan tugas. Yang ketiga, investigasi konstruktif. Pembelajaran berbasis proyek terjadi proses investigasi yang dilakukan oleh siswa untuk merumuskan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek. Oleh karena itu, guru harus dapat merancang strategi pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk melakukan proses pencarian dan atau pendalaman konsep pengetahuan dalam rangka menyelesaikan masalah atau proyek yang dihadapi. Selanjutnya, otonomi. Pembelajaran berbasis proyek, siswa diberi kebebasan atau otonomi untuk menentukan target sendiri atau bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan. Guru berperan sebagai motivator dan fasilitator untuk mendukung keberhasilan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, realistis, di mana proyek yang dikerjakan oleh siswa merupakan pekerjaan nyata yang sesuai dengan kenyataan di lapangan atau di masyarakat. Proyek yang dikerjakan bukan dalam bentuk simulasi atau imitasi, melainkan pekerjaan atau permasalahan yang benar-benar nyata. Karakteristik model pembelajaran berbasis proyek. Menurut Global Schoolnet pada tahun 2000 dalam Nur Rahman, di mana terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang kedelapan, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan.
Selanjutnya, sintaks mode pembelajaran berbasis proyek. Dalam sintaks mode pembelajaran berbasis proyek, langkah yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Setiap pembelajaran tentunya dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberikan penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas, yaitu dengan mengambil topik yang sesuai dengan realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam dan topik yang diangkat relevan untuk para peserta didik. Langkah yang kedua, menyusun perencanaan proyek. Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Peserta didik diharapkan akan merasa memiliki atas proyek tersebut. Perencanaan berisi tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung penyelesaian proyek. Langkah yang ketiga, menyusun jadwal. Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal aktivitas dalam menyelesaikan proyek. Aktivitas pada tahap ini antara lain, yang pertama, membuat timeline untuk menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat deadline penyelesaian proyek. Yang ketiga, membawa peserta didik agar merencanakan cara yang baru. Yang keempat, membimbing peserta didik ketika mereka membuat cara yang tidak berhubungan dengan proyek. Dan yang kelima, meminta peserta didik untuk membuat penjelasan, yaitu alasan tentang pemilihan suatu cara. Langkah yang keempat, memantau peserta didik dan kemajuan proyek. Pengajar bertanggung jawab untuk melakukan monitor terhadap aktivitas peserta didik selama menyelesaikan proyek. Proses monitoring dapat dilakukan dengan menggunakan rubrik untuk merekam keseluruhan aktivitas penting. Langkah yang kelima, penilaian hasil. Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur pencapaian standar, memberi umpan balik tentang tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Langkah yang keenam, evaluasi pengalaman. Pada akhir proses pembelajaran, pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Peserta didik diminta untuk mengumpulkan perasaan dan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pengajar dan peserta didik mengembangkan diskusi dalam rangka memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan, yaitu new inquiry, untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa.